Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kondisinya bukan hanya sedang musim paceklik tapi juga musim panas. Dan memang kita tahu ya bahwa kurma itu dia panennya ya berbuah dan panennya itu kemudian pada musim panas gitu. Jadi bersamaan pada saat itu. Sehingga kemudian Rasulullah SAW menyebut pasukan dengan sebutan Jaisul Usrah. Ini pasukan yang mengalami kesusahan. Al-Usr ya. Al-Usr itu ya pasukan yang mengalami kesulitan ya. Selain itu perang ini juga terjadi ketika masuk musim panas dan Madinah baru akan mau panen kurma. Belum panen, mau akan panen. Itu ya. Jadi kan kita tahu ya kalau kemudian para petani itu hafal, ini kapan panen, ini belum waktunya panen. Walaupun padi itu sudah mulai menguning itu kalau kemudian misalnya belum betul-betul menguning itu padi, ketika dipanen dia akan jelek hasilnya. Kira-kira begitu. Kurma juga sama. Ya, ketika dipanen sebelum waktunya, maka kualitasnya akan kurang baik. Ini tentu ujian dan godaan yang sangat berat bagi umat Islam ya, bagi kaum Muslim. Maka kemudian disebut pasukan disebut dengan Jaish al-Usrah ya, pasukan yang mengalami kesulitan ya, kesusahan karena kondisinya pada saat. Nah, ketika diumumkan oleh Rasulullah SAW, bahkan Rasul mengirimkan utusan kepada kabilah-kabilah yang ada sekitar Jazirah Arab ya di Madinah, sekitar Madinah. Maka dengan cepat para sahabat langsung melakukan berbagai macam persiapan karena diumumkan langsung Rasulullah SAW. Berbagai kabilah dan suku bergabung di Madinah. Bahkan orang-orang miskin juga datang kepada Nabi SAW meminta bekal dan kendaraan kepada beliau agar bisa ikut memerangi pasukan Romawi. Luar biasa. Jadi orang yang punya kendaraan, ya ingin berangkat. Orang yang nggak punya kendaraan pun dia mengadu kepada Rasulullah SAW, menghadap kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ingin berangkat, tapi saya nggak punya kendaraan. Kasih kami kendaraan ya Rasulullah. Luar biasa. Dan pada saat itu tidak ada seorang pun yang rela ya tertinggal dalam peperangan kecuali orang-orang yang dalam hatinya ada kemunafikan gitu. Jadi pendek kata orang-orang mukmin, orang-orang beriman, orang-orang muslim ya yang lurus hati itu ketika mendengar seruan Rasulullah SAW ujian, apalagi ini memerangi Romawi, luar biasa. Apalagi ini memerangi Romawi. Ya, bukan sekedar memerangi kabilah yang kecil-kecil di sekitar Jazirah, bukan. Tapi ini memerangi Romawi, luar biasa. Udah terbayang ya Romawi itu bagaimana, tapi mereka betul-betul ingin kontribusi ya dalam pikiran mereka, kapan lagi kita bisa kontribusi untuk Islam. Itu Masya Allah. Ya. Nah, kecuali orang-orang munafik atau yang dalam hatinya ada kemunafikan. Nah, sebagian sahabat yang tidak punya kendaraan, mereka menghadap Nabi SAW agar bisa difasilitasi kendaraan. Ya, bagian antara mereka datang berkelompok, ya Rasulullah, ya kami ini ingin sekali berangkat sesuai dengan titahmu agar kemudian kami berangkat, tapi kami nggak punya kendaraan, beri kami kendaraan ya Rasulullah gitu. Namun karena jumlah kendaraan juga terbatas ya, maka Rasulullah SAW tidak memberikan. Ya bagaimana lagi, nggak ada kendaraan. Jadi kalau istilah kita, wayahnya kamu nggak berangkat dulu karena perjalanan cukup jauh, ratusan 700 kilo. Kalau jalan kaki nanti yang terjadi hanya menyusahkan saja. Ya kata Rasulullah SAW, ya kamu diizinkan untuk tidak berangkat karena tidak punya kendaraan. Ya Masya Allah. Ya, maka dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya untuk menjelaskan kondisi tersebut ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan ala yajidu ma yunfiqun. Ya masyaallah ya. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam ya hazanan karena mereka merasa sedih. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada dosa atas orang-orang yang bila mereka datang kepadamu wahai Muhammad supaya kamu memberi mereka kendaraan ya, yakni unta, kuda dan seterusnya, lalu kemudian kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. La ajidu ma ahmilukum alaih. Ya. Aku tidak punya kendaraan untuk membawamu. Ya. Lalu kemudian mereka apa? Mereka kembali
sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan. Ini Masya Allah. Ya. Wa ayunuhum tafidhu minad dam'i hazana. Ya. Dan mereka pulang itu dalam keadaan apa? Matanya bercucuran. Tuhan bisa bayangin. Jadi ada orang yang kemudian ingin betul-betul ingin berangkat jihad, dan kemudian kesempatan itu nggak ada karena kemudian tidak adanya kendaraan. Lalu kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan mata mereka bercucuran. Wah, ada orang yang seperti ini. Ya, nah, mungkin ada sebagian orang yang mungkin sebaliknya. Ya, ayo berangkat jihad gitu ya. Aduh, nggak ada kendaraannya. Ya udahlah, kamu di sini aja. Wah, itu senang atau sedih kira-kira? Bisa jadi sebagai orang, alhamdulillah ya nggak dipilih berangkat jihad, ya supaya tinggal aja di rumah ya enak-enak dan seterusnya, urus panen kurma. Tidak demikian dengan orang-orang yang sudah betul-betul tertanam di dalam dirinya itu keimanan. Masya Allah, lihat, perhatikan tuh para sahabat Nabi SAW. Ya, sampai kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazana. Ya, sedang kemudian mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan. Luar biasa. Jadi bukan cuma sedih, tapi digambarkan oleh Allah wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazana. Mata mereka betul-betul bercucuran air mata karena mereka nggak dapat kesempatan untuk berangkat jihad fisabilillah. Bayang, ya. Masya Allah gitu. Sementara bisa jadi sebagian orang, ya, sementara bisa jadi sebagian di antara kita gitu ya. Jangankan mendapatkan amanah jihad, amanah dakwah, ya, yang kemudian bisa jadi ringan saja kalau kemudian itu tidak terjadi. Oh, senang atau sedih kira-kira, ya. Oh, kamu nggak jadi gitu ya, biar yang lain aja. Wah, senangnya, ya. Ya, tapi tidak dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah. Jadi begitulah kira-kira kondisinya. Ada, ya Rasulullah, saya ingin berangkat, tapi saya nggak punya unta. Ya sama dulu juga, nggak semua orang punya unta walaupun di Madinah gitu. Ada orang-orang kaya yang mereka punya banyak sekian unta, tapi ada orang-orang miskin yang mereka untuk 1 ekor unta aja nggak punya. Ada, ya. Sementara kemudian mereka mau berangkat nggak bisa, ya. Kenapa? Karena Rasul tidak mengizinkan mereka untuk berangkat tanpa kendaraan, ya. Karena Rasul pun pasti memperhitungkan kalau kemudian mereka jalan kaki terus ratusan kilo, yang terjadi malah menyusahkan pasukan kaum muslimin, kan terjadi. Gitu. Nah, terus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah Yamin ibn Ka'ab an-Nadhari bertemu dengan Abu Layla Abdurrahman ibn Ka'ab dan Abdullah ibn Mughaffal. Ini di antara orang-orang yang menghadap Nabi, yang kemudian datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ingin berangkat jihad tapi gak punya kendaraan. Nangis mereka, nangis. Mereka berdua sedang menangis tuh, ya. Janji Abu Layla Abdurrahman ibn Ka'ab dan Abdullah ibn Mughaffal ditemui, ya, ketika Yamin ibn Ka'ab an-Nadhari itu kemudian sedang berjalan bertemu dengan 2 orang ini yang sebelum menghadap Nabi SAW. Abu Layla Abdurrahman ibn Ka'ab dan Abdullah ibn Mughaffal. 2 orang ini laki-laki nangis. Dia lagi nangis. Kemudian Yamin itu kemudian melihat mereka sedang menangis. Kemudian ditanya, apa yang buat kalian menangis? Mereka menjawab, kami datang kepada Rasulullah dengan tujuan agar Rasulullah bisa mengikut sertakan kami dalam jihad. Namun beliau tidak memiliki sesuatu yang dapat membawa kami. Artinya Pak, Rasul nggak punya unta untuk berangkatkan kami. Kami juga tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan sebagai bekal, katanya. Kemudian Masya Allah, ya, Yamin ibn Ka'ab an-Nadhari kemudian dia memberikan seekor unta kepada keduanya dan juga kurma sebagai bekal bagi mereka. Akhirnya keduanya berangkat berangkat bersama dengan Rasulullah SAW dengan hati yang sangat luar biasa. Masya Allah, ya. Awalnya sedih luar biasa, nangis ketika mendapatkan unta diberikan oleh Yamin ibn Ka'ab an-Nadhari, ya akhirnya kemudian mereka dengan senang hati, ya, ikut bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu 1 unta untuk berdua, itu bisa gitu ya. Kalau unta itu bisa dinaiki berdua atau dinaiki bergantian, ya. Sekian kilo si fulan, lalu kemudian dia turun naik lagi sebulan bergantian. Ya, sampai begitu tuh kondisi, ya.